Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Rismawati, NIM 2111306081, Prodi PGMI 3. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Hal ini disebabkan oleh berfilsafat berarti berpikir, artinya dengan bermakna. Dalam arti berpikir itu ada manfaat, makna, dan tujuannya, sehingga mudah untuk direalisasikan. Dari berpikir itu karena sudah ada acuan dan tujuan yang pasti, atau sudah ada planning. Dan contohnya yang paling utama, hasil dari berpikir itu bermanfaat bagi orang banyak. Tapi berpikir tidak berarti berfilsafat, karena isi dari berpikir itu belum tentu bermakna atau mempunyai tujuan yang jelas, atau mungkin hanya hayalan saja. Filsafat membawa kita berpikir secara mendalam, maksudnya untuk mencari kebenaran substansial atau kebenaran yang sebenarnya, dan mempertimbangkan semua aspek, serta menuntun kita untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap. Jelaskan proses dalam berfilsafat. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keinginan tahuan manusia untuk mencari kebenaran. Angan-angan melahirkan filsafat. Filsafat, terutama filsafat barat, muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Periode filsafat Yunani merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi mempunyai sistem kepercayaan bahwa segala sesuatunya harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos dan atau dongeng-dongeng. Artinya, suatu kebenaran lewat akal pikir logis tidak berlaku. Yang berlaku hanya suatu kebenaran yang bersumber dari mitos, dongeng-dongeng. Setelah abad ke-6 sebelum Masehi, muncul sejumlah ahli pikir yang menentang adanya mitos. Mereka menginginkan adanya pertanyaan tentang misteri alam semesta ini. Jawabannya dapat diterima akal rasional. Keadaan yang demikian ini sebagai suatu teologi, artinya suatu kebangkitan pemikiran untuk menggunakan akal pikir dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya mitologi. Upaya para ahli pikir untuk mengarahkan kepada suatu kebebasan berpikir ini, kemudian banyak orang mencoba membuat suatu konsep yang dilandasi kekuatan akal pikir secara murni. Maka timbullah peristiwa ajaib, the Great Miracle, yang artinya dapat dijadikan sebagai landasan peradaban dunia. Dalam bukunya Alam Pikiran Yunani, Hatta menjelaskan bahwa hal yang mendorong timbulnya filsafat adalah dua hal. Pertama, dongeng dan tahayul yang dimiliki suatu masyarakat atau suatu bangsa. Di antara masyarakat tersebut ada saja orang-orang yang tidak percaya begitu saja. Kemudian ia kritis dan ingin mengetahui kebenaran dongeng tersebut. Lalu dari situ muncullah filsafat kedua, keindahan alam yang besar, terutama ketika malam hari. Hal tersebut menyebabkan keingintahuan orang-orang Yunani untuk mengetahui rahasia alam tersebut. Keinginan untuk mengetahui rahasia alam berupa pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya menimbulkan filsafat juga. Aliran filsafat idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ideal. Pokok pemikiran idealisme ialah meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi, dan kejadian alam semesta ini, dua dunia, adalah suatu totalitas, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual. Kenyataan sejati ialah bersifat spiritual. Idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi bagi kehidupan manusia. Idealisme menganggap bahwa pengetahuan ialah sesuatu yang muncul dan terlahir dari kejadian di dalam jiwa manusia. Menurut idealisme, tujuan pendidikan untuk menciptakan manusia yang berkepribadian mulia dan memiliki taraf
kehidupan rohani yang lebih tinggi dan ideal, serta memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Aliran filsafat realisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dunia ini mempunyai hakikat realistis terjadi dari dunia fisik dan dunia rohani. Berdasarkan sejarah, konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Sebutkan dan jelaskan filosofi-filosofi besar Islam. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran, konsep sekularisme Barat, dan konsep filsafat Islam. Periodisasi filsafat. Pembagian secara periodisasi filsafat Barat adalah zaman kuno, zaman abad pertengahan, zaman modern, dan masa kontemporer. Banyak sekali aliran yang muncul dan berpengaruh terhadap pemikiran filsafat seperti positivisme, marxisme, eksistensialisme, fenomenologi, pragmatisme, empirisme, dan rasionalisme. Periode filsafat Yunani merupakan periode penting sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mite-mite menjadi yang lebih rasional. Yunani kuno. Masa Prasokrates. Menurut Thales, Arche itu air. Anaximander berpendapat Arche itu yang tak terbatas. Anaximenes, Arche itu udara. Pythagoras, Arche itu bilangan. Heraklitos, Arche itu api. Ia juga berpendapat bahwa segala sesuatu itu terus mengalir. Parmenides mengatakan bahwa segala sesuatu itu tetap tidak bergerak. Masa Sokrates. Adapun falsafah pemikiran Sokrates diantaranya ia memiliki adanya kebenaran objektif. Paham efeknya merupakan kelanjutan dari metode yang ia temukan. Sayangnya Sokrates tidak pernah menulis pemikiran falsafahnya sendiri. Pada tahun 400 atau 399, Sokrates diadili oleh para pemimpin demokrasi baru. Tuduhannya yang dibacakan di depan pengadilan Raja Archon adalah bahwa Sokrates tidak menyembah Allah yang disembah negara, tapi memperkenalkan praktik-praktik agama yang baru, dan Sokrates merusak kaum muda. Atas kesalahan tersebut, Sokrates dituntut hukuman mati. Plato. Menurut pemikiran falsafahnya, dunia lahir adalah dunia pengalaman yang selalu berubah-ubah dan warna-warni. Semua itu adalah bayangan dari dunia idea, sebagai bayangan hakikatnya hanyalah tiruan dari yang asli, yaitu idea. Karenanya maka dunia pengalaman ini berubah-ubah dan bermacam-macam, sebab hanyalah merupakan tiruan yang tidak sempurna dari ideanya yang sifatnya bagi dunia ini semua ada contohnya. Yang idea di dunia idea sana, dunia idea. Hal yang penting juga untuk diketahui dari filsafat Plato adalah pemikiran dia tentang negara. Menurutnya bahwa dalam tiap-tiap negara segala golongan dan segala orang-orang adalah alat semata-mata untuk kesejahteraan semuanya. Aristoteles. Adapun ajaran-ajaran Aristoteles ialah logika, filsafat alam, psikologi, biologi, metafisika, etika, politik, dan ekonomi. Tentang logika, ia mengajarkan proses pengambilan kesimpulan yang disebut silogisme, yang terdiri dari pernyataan dalam bagian mayor, dalil umum minor, dalil khusus. Kesimpulan Aristoteles menyebut jiwa dengan psyche. Menurut Aristoteles, bukan hanya manusia yang mempunyai jiwa, tapi semua yang hidup mempunyai jiwa. Aristoteles menolak dualisme Plato, karena menurut dia jiwa dan tubuh adalah dua aspek berbeda dan substansi yang sama, yakni manusia. Pada manusia tidak ada dua substansi seperti pada ajaran Plato. Menurut Aristoteles, jiwa akan binasa pada saat kematian. Badan jiwa manusia seperti jiwa tumbuhan dan hewan tidak bersifat kekal. Berikut ini tentang masa Helenisme dan Romawi. Selanjutnya, abad pertengahan, masa patristik, dan masa skolastik. Terdapat beberapa pengertian dari corak khas skolastik sebagai berikut. Lalu, abad modern. Terdapat beberapa
suatu ajaran atau paham. Yang pertama, idealisme. Kedua, materialisme. Ketiga, empirisme. Empat, rasionalisme. Kelima, fenomenalisme. Keenam, intuisionalisme. Yang terakhir atau yang ketujuh, masa kontemporer. Selanjutnya, filosof-filosof besar Islam. Pertama, Al-Kindi. Filosof muslim yang pertama muncul adalah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq Al-Kindi, atau lebih dikenal dengan sebutan Al-Kindi. Ia berasal dari keturunan bangsawan Arab dari suku Kindah, suku bangsa yang pada masa sebelum Islam bermukim di wilayah Arab Selatan. Al-Kindi dilahirkan di Kufah. Ayahnya adalah gubernur Basrah pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah Al-Hadi dan Harun ar-Rasyid. Yang kedua, Al-Ghazali. Nama lengkapnya Ibu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Ia merupakan ulama terkemuka yang amat berpengaruh di dunia Islam, terutama di kalangan Sunni. Semasa hidupnya, Al-Ghazali dikenal sebagai faqih, mutakalim, dan sufi. Ia mahir berbicara dan amat produktif dalam mengarang. Karya tulisnya lebih dari 228 buku dan risalah. Karya tulisnya yang paling populer di dunia Islam adalah Ihya Ulum ad-Din, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Yang ketiga, Ibnu Rushd. Salah satu filsuf muslim yang muncul di belahan barat adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Ia berasal dari keluarga hakim. Ia lahir di Cordoba dan wafat di Marrakech. Ia dikuburkan di sana, tapi 3 bulan setelah itu jenazahnya dipindahkan ke Cordoba. Sosok Ibnu Rushd juga dikenal karena pandangan-pandangannya yang mengkritik pandangan Al-Ghazali. Sebagai tangkisan terhadap karya Al-Ghazali, Tahafut al-Falasifah, kacaunya kaum filsuf, ia menulis buku Tahafut al-Falasifah, kacaunya Tahafut Al-Ghazali. Keempat, Ar-Razi. Filsuf muslim terkemuka yang muncul setelah Al-Kindi adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ia lahir, tumbuh, dan wafat di Rai, dekat Teheran, Iran. Tetapi ia juga pernah hidup berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri lain. Ia adalah dokter terbesar yang dilahirkan dunia Islam zaman klasik. Ia pernah menjadi direktur rumah sakit Rai dan pernah pula menjadi direktur rumah sakit Baghdad. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Banyak ulama Islam yang menganggap sangat penting dengan adanya filsafat karena dapat membantu dalam menjelaskan isi dalam kandungan Al-Quran dengan keterangan-keterangan yang dapat diterima oleh akal manusia, terutama bagi mereka yang baru mengenal Islam dan mereka yang belum kuat imannya. Imam Al-Ghazali yang semula menentang filsafat kemudian berbalik untuk mempelajari dan banyak menggunakan untuk uraian-uraian mengenai ilmu tasawuf. Beliau berpendapat bahwa dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berpikir mengenai dirinya dan alam semesta, untuk meyakini adanya Tuhan sebagai penciptanya. Tuhan menguraikan hikmah atau filsafat kepada siapa dikehendakinya, dan barang siapa yang telah diberi hikmah atau filsafat sama dengan diberikannya kebijakan yang berlimpah. Konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Sebagian kalangan pemikir muslim tumbuh paham yang memandang sekularisasi dalam pengertian tertentu sebagai hal positif tanpa harus menjurus ke sekularisme. Pertumbuhan pemikiran yang menyetujui sekularisasi maupun terlibat dalam proses ini dimungkinkan baik karena perkembangan alam pikiran internal intelektual muslim sendiri maupun karena obsesi-obsesi yang demikian tinggi akan proyek kemajuan atau modernisasi, sehingga sekularisasi di tubuh kaum muslimin berhimpitan dengan gagasan-gagasan dan cita-cita modernisasi. Di dunia muslim dapat disebut nama Taha Hussein yang menerima konsep sekularisasi yang dianggapnya berbeda dengan yang terjadi di barat. Taha menunjukkan sekularisasi dalam pengertian sebagai proses melepaskan umat dari ikatan-ikatan tradisi termasuk ajaran agama yang merupakan pemahaman para pendahulu terhadap nas-nas yang zani.
dan berakhir dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tidak terlepas dari keduanya, sedangkan sekularisasi yang terjadi di Barat bertitik tolak dari pemisahan dunia termasuk politik dan ilmu dari agama, dan berakhir dengan terlepasnya ilmu dari gereja. Sehingga pemikiran Taha Hussein mengenal sekularisasi dianggap tidak bertentangan dengan Islam, bahkan secara filosofis dapat dikatakan sebagai usaha modernisasi, yaitu maju bersama Al-Quran. Soal selanjutnya tentang penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Dalam buku Filsafat Agama Titik Temu Akal yang dengan wahyu karangan Dr. Haji Hamzah Yakub dikatakan bahwa objek filsafat adalah mencari keterangan sedalam-dalamnya. Disinilah diketahui bahwa sesuatu yang ada atau yang berwujud inilah yang menjadi penyelidikan dan menjadi pembagian filsafat menurut objeknya sebagai berikut. A. Ada umum, adalah menyelidiki apa yang ditinjau secara umum. Dalam realitanya terdapat bermacam-macam yang semuanya mungkin adanya dalam bahasa Eropa. Ada umum ini disebut ontologia, yang berasal dari bahasa Yunani onontos, yang berarti ada, dan dalam bahasa Arab sering menggunakan ontologia dan ilmu kainat. B. Ada mutlak, adalah sesuatu yang secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya, tidak tergantung kepada apa dan siapapun juga adanya, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, dan harus terus ada karena adanya dengan pasti. Ia merupakan asal segala sesuatu. Ini disebut Tuhan. Dalam bahasa Yunani disebut Theodiceia, dan dalam bahasa Arab disebut ilahi atau Allah. C. Kosmologia, yaitu filsafat yang mencari hakikat alam, dipelajari apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan ada mutlak. Kosmologia ini adalah filsafat alam yang menerangkan bahwa adanya alam adalah tidak mutlak. Alam dan isinya ada itu karena diciptakan Allah. Ada tidak mutlak, mungkin ada dan mungkin lenyap sewaktu-waktu pada suatu masa. D. Antropologia, filsafat manusia. Karena manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan apakah manusia itu sebenarnya, apakah kemampuannya, dan apakah pendorong tindakannya. Semua ini diselidiki dan dibahas dalam antropologia. E. Etika, adalah filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia. Bagaimanakah tingkah laku manusia yang dipandang baik dan buruk, serta tingkah laku manusia mana yang membedakan dengan makhluk yang lain. F. Logika adalah filsafat akal budi dan biasanya disebut mantik. Akal budi adalah yang terpenting dalam penyelidikan manusia. Untuk mengetahui kebenaran tanpa kepastian, tanpa logika, maka semua penyelidikan tidak mempunyai kekuatan dasar. Tegasnya, tanpa akal budi maka tidak akan ada penyelidikan. Oleh karena itu dipersoalkan apakah manusia mempunyai akal budi dan dapatkah akal budi tersebut mencari kebenaran. Dengan begitu timbul pula persoalan, apakah kebenaran itu sampai di manakah kebenaran dapat ditangkap oleh akal budi manusia. Maka penyelidikan akal budi itu disebut filsafat akal budi atau logika. Penyelidikan bahan dan aturan berpikir disebut logika minor. Adapun yang menyelidiki isi berpikir disebut logika mayor. Filsafat akal budi ini disebut epistemologi, dan ada pula yang menyebut kritia, sebab akal yang menyelidiki akal. Adapun objek filsafat Islam adalah objek kajian filsafat pada umumnya yang realitas, baik yang material maupun yang gaib. Perbedaannya terletak pada subjek yang mempunyai komitmen Quranik. Dalam hubungan ini, objek kajian filsafat dalam tema besar adalah Tuhan, alam, manusia, dan kebudayaan. Tema besar itu hendaknya dapat dijabarkan lebih spesifik sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat ditarik benang merah dan perkembangan sejarah pemikiran kefilsafatan hingga sekarang. Setiap zaman mempunyai semangatnya sendiri-sendiri. Soal yang terakhir, peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seseorang individu melakukan suatu tindakan, yaitu konsep berpikir filsafat adalah cara berpikir yang radikal, universal, konseptual,
koheren atau konsisten dan sistematis. Dengan menggunakan kerangka pikir, filsafat individu akan menentukan sikap dan melakukan tindakan secara objektif, efisien, terarah, dan proporsional, sehingga apapun yang terjadi setelah tindakannya ia tidak menyesali dan mampu menghadapi segala kemungkinannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.